Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariatul Kiptiah. Di sini saya mengajar untuk mata pelajaran fisika kelas 10. Mungkin kalian di SMP pernah dengar apa itu ilmu fisika. Ilmu fisika itu adalah ilmu yang mempelajari gejala alam yang tidak hidup serta interaksi dalam lingkup ruang dan waktu. Nah, untuk materi pertama atau materi yang akan saya sampaikan hari ini adalah tentang besaran, satuan, dan pengukuran. Di mana besaran, satuan, dan pengukuran ini memiliki kompetensi dasar. Yang pertama adalah memahami konsep besaran pokok, besaran turunan, dan satuan dalam pengukuran, serta menyaji hasil pengukuran besaran fisik menggunakan alat ukur dan teknik yang tepat. Apa itu besaran, satuan, dan pengukuran? Besaran, satuan, dan dimensi. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Contohnya panjang, luas, volume, dan kecepatan. Nah, besaran ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang satuannya dari besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Apa itu satuan? Satuan adalah pembanding dalam pengukuran suatu besaran. Sedangkan dimensi adalah simbol dari suatu besaran. Di sini ada tabel besaran pokok. Di mana di tabel ini dijelaskan contoh dari besaran pokok itu ada 7. Yang pertama ada panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Di mana simbol dari panjang itu adalah P, satuannya adalah meter, dan dimensinya adalah L. Yang kedua massa. Massa itu simbolnya adalah M, satuannya adalah kilogram, dan dimensinya adalah M. Waktu, simbol rumusnya adalah T, satuannya adalah sekon, dimensinya adalah T besar. Yang keempat suhu, simbol rumusnya adalah T, satuannya adalah Kelvin, dan dimensinya adalah theta. Kuat arus listrik, simbol rumusnya I, satuannya ampere, dan dimensinya juga I. Yang keenam intensitas cahaya, itu simbol rumusnya adalah I, satuannya kandela, dimensinya adalah J. Yang ketujuh adalah jumlah zat. Nah, jumlah zat ini simbolnya adalah N, satuannya mol, dan dimensinya adalah N. Yang kedua adalah tabel besaran turunan. Nah, untuk besaran turunan di sini ada luas, ada volume, massa jenis, kecepatan, percepatan, gaya, usaha, daya, tekanan, momentum, impuls, energi kinetik, dan energi potensial. Di sini ada luas. Luas itu simbol rumusnya adalah A. Rumusnya ini adalah panjang kali lebar, makanya satuannya adalah meter pangkat 2 atau meter persegi. Dimensinya adalah L pangkat 2. Volume, simbol rumusnya adalah pi, di mana rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Satuannya adalah meter kubik, maka dimensinya adalah L pangkat 3. Massa jenis, itu simbol rumusnya adalah rho, di mana rumusnya adalah massa dibagi kecepatan. Satuannya adalah kilogram per meter kubik, dan dimensinya adalah M dikali L pangkat min 3. Kecepatan itu simbol rumusnya adalah pi, di mana rumusnya itu adalah S per T atau S dibagi T, satuannya adalah meter per sekon, dimensinya adalah L dikali T. Percepatan simbol rumusnya adalah A, rumusnya itu adalah pi dikali T, pi per T, pi dibagi T, di mana satuannya meter per sekon kuadrat, di mana dimensinya adalah L dikali T min 2. Gaya simbol rumusnya adalah F, rumusnya adalah M dikali A, satuannya adalah kilogram meter per sekon kuadrat, di mana dimensinya adalah M dikali L dikali T dikali pangkat min 2. Yang ketujuh usaha itu simbol rumusnya adalah W, rumusnya adalah F kali S,
Satuannya adalah kilogram meter persegi per sekon kuadrat. Dimensinya adalah M dikali L pangkat 2 dikali T min 2. Yang ke-8 itu daya. Daya simbol rumusnya adalah P, rumusnya W dibagi T, satuannya kilogram meter per kuadrat per sekon pangkat 3. Nah, dimensinya adalah M dikali L pangkat 2 dikali T min pangkat min 3. Tekanan itu simbolnya juga P, di mana rumusnya F dibagi A, satuannya adalah kilogram per meter kali sekon persegi, di mana M dikali dimensinya adalah M kali L kali T min 2. Momentum simbol rumusnya adalah P, rumusnya adalah M dikali V, satuannya adalah kilogram meter per sekon. Yang kedua, sedangkan dimensinya adalah M dikali L dikali T 1. Impuls simbolnya adalah I, itu rumusnya F dikali T, satuannya kilogram meter per sekon. Dimensinya berarti M, L, T, sama dengan momentum. Nah, yang ke-12 adalah energi kinetik, itu simbol rumusnya adalah EK, di mana rumusnya adalah setengah dikali M dikali Pi kuadrat, maka satuannya adalah kilogram meter persegi per sekon kuadrat. Dimensinya adalah M dikali L pangkat 2 dikali T pangkat min 2. Energi potensial atau simbol rumusnya itu adalah EP, di mana rumusnya M kali G kali H. Satuannya adalah kilogram meter persegi per sekon kuadrat, di mana dimensinya adalah M dikali L pangkat 2 dikali T pangkat min 2. Lalu selanjutnya adalah angka penting. Apa itu angka penting? Angka penting adalah semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran yang terdiri atas satu atau lebih angka pasti dan satu angka terakhir yang ditaksir atau diragukan. Ada beberapa aturan dalam penggunaan angka penting. Yang pertama adalah semua angka bukan nol adalah angka penting. Di sini contohnya, hasil dari pengukuran didapat bahwa 141,5 cm. Maka dia memiliki 4 angka penting. Lalu ada 27,3 cm. Di sini memiliki angka penting. Aturan yang kedua, semua angka 0 yang terletak di angka-angka bukan 0 adalah angka penting. Jadi di sini posisi 0 itu ada diletaknya di tengah-tengah angka bukan 0, maka dia masuk ke angka penting. Yang ketiga, semua angka 0 di sebelah kanan angka bukan 0 tanpa desimal tidak termasuk angka penting, kecuali diberi tanda khusus garis mendatar atas atau bawah. Di sini ada hasil pengukuran, ada 500. Di sini memiliki 3 angka penting karena di sini ada angka 0 yang dikasih garis, jadi dia termasuk angka penting. Karena posisinya angka 0 yang digaris itu ada di belakang. Sedangkan 500 yang di bawah, di sini kenapa hanya ada 2 angka penting? Karena angka 0 yang dikasih garis itu hanya 1. Dan letaknya pun tuh setelah angka bukan 0. Dan masih ada angka 0 setelah angka 0 yang digaris bawahi. Makanya yang 0 yang belakang ini tidak termasuk angka penting. Aturan yang keempat, bahwa semua angka 0 di sebelah kiri angka bukan 0 itu termasuk angka penting. Di sini ada 0,00023 kg. Makanya di sini tulis kenapa ada 3. Di sini maaf ya. Di sini terbalik, seharusnya yang bawah ini, yang atas ini 2 angka penting. Nah, yang ini 3 angka penting. Maaf, ada kesalahan. Terus pembulatan angka penting pada penjumlahan.
pembulatan angka penting pada penjumlahan, pengurangan, serta perkalian dan pembagian. Nah, yang pertama atau A itu penjumlahan dan pengurangan dua angka penting atau lebih akan menghasilkan angka penting yang memiliki satu angka taksiran. Nah, apa itu angka taksiran? Angka taksiran itu adalah angka terakhir dari suatu bilangan. Lihat contoh di bawah ini. Ini hasil dari penjumlahan. Yang kedua adalah hasil perkalian atau yang B, hasil perkalian atau pembagian mempunyai angka penting yang sama dengan banyaknya angka penting dari faktor yang angka pentingnya paling sedikit. Di sini ada contohnya. Nah, lalu kita lanjutkan ke latihan. Nah, di sini ada latihan. Diketahui sebuah tanah berbentuk persegi panjang dengan panjang 5,125 meter dan lebarnya 2,8. Berapa angka penting yang terdapat dalam hasil pengukuran luas tanah tersebut? Di sini sudah diketahui panjang dan lebarnya. Untuk mencari luas itu rumusnya adalah panjang kali lebar. Dijumlahkan hasilnya adalah 14,35. Karena dia angka 5 jadi kita bulatkan menjadi 14,4. Jadi angka pentingnya ada 3. Pengukuran. Pengukuran adalah kegiatan mengukur suatu benda dengan menggunakan alat ukur. Ada beberapa macam alat ukur. Di sini yang pertama adalah alat ukur panjang. Nah, alat ukur panjang yang pertama adalah penggaris atau mistar. Nah, penggaris atau mistar ini itu memiliki batas ketelitian yaitu 0,1 cm. Nah, alat ukur yang panjang yang kedua adalah jangka sorong. Nah, jangka sorong ini memiliki batas ketelitian yaitu 0,01 cm. Lalu, alat ukur panjang yang ketiga adalah micrometer skrup. Nah, micrometer skrup itu memiliki batas ketelitian 0,001 cm. Alat ukur massa. Alat ukur massa itu ada neraca, ada timbangan. Nah, alat ukur waktu ada stopwatch. Contohnya stopwatch. Alat ukur suhu yaitu contohnya adalah termometer. Biasanya termometer ini digunakan untuk mengukur suhu badan dari manusia. Lalu alat ukur kuat arus listrik itu adalah ampere meter. Nah, yang terakhir adalah alat ukur intensitas cahaya. Itu adalah lux meter. Oke, untuk anak-anak sekalian, Ibu memberikan tugas kepada kalian. Tolong kalian cari tahu bagaimana cara penggunaan alat ukur jangka sorong dan micrometer skrup. Kalian bisa lihat videonya di YouTube atau di mana, atau kalian juga bisa baca di buku bagaimana cara penggunaan alat ukur jangka sorong dan micrometer skrup ini. Oke, demikian materi yang bisa Ibu sampaikan untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.